Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin merepresentasikan Business Innovation Progress kami yang kedua. Di sini saya beranggotakan saya sendiri yang Perdita, kemudian ada Erik Davi Wijaya, Bagus Minata Sitanggang, dan Rafael Taspaza. Next. Di sini kami backgroundnya mengambil tema Warung Madura. Karena Warung Madura ini sangat banyak sekali di Indonesia, yang mana mereka ini salah satu usaha yang cukup menjanjikan karena membantu produk di masyarakat dan juga sangat lengkap untuk di daerah perumahan ataupun pedesaan. Next. Lalu dari problem yang sering dihadapi oleh warung Madura itu sendiri, biasanya itu kan dimiliki oleh UMKM dan mereka tuh belum tentu mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Padahal pencatatan penjualan ataupun pembelian itu sangat penting untuk mengetahui kalau usaha mereka berjalan dengan baik atau tidak, tidak ataupun apakah ada pendapatan yang belum diakui. Selanjutnya untuk solusinya kita akan membuat sebuah aplikasi mobile mengenai pencatatan keuangan UMKM. Karena orang emang cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di HP dibanding buka laptop karena kalau orang main HP kan lebih praktis. Terus eh, nanti tiap transisinya akan dirancang dengan berbagai kemudahan fitur. Terus nanti kalau misalnya ada penjualan nih misalnya kayak si UMKM itu jualan telur gitu. Nah, kita udah siapin opsinya misalnya inventory. Jadi di inventory itu ada daftar nama barang-barangnya sehingga mempermudah kita untuk melakukan kayak penjurnalan atau pencatatan gitu. Nah, terus kita tuh nanti bakal ada chatbot AI-nya yang kayak misalnya ada butuh bantuan baik berupa membantu pencatatan atau mungkin ada layanan lainnya itu bisa dibantu gitu. Sama nanti penyimpanan transaksi akan enkripsi dengan baik, jadi akan aman gitu dan nggak dan bakal menggunakan cloud, jadi supaya nggak makan inilah storage di device kita. Untuk yang berikutnya itu adalah teknologi yang digunakan. Jadi karena yang pertama itu ada AI, karena uh, aplikasi kami nantinya akan memberikan semacam service gitu atau bantuan kepada penggunanya ketika mereka melakukan penjurnalan, maka kami akan memerlukan AI yang nantinya bisa kayak digunakan untuk memberikan panduan tadi. Terus yang berikutnya itu ada cloud computing. Cloud computing ini sebenarnya digunakan untuk supaya si pengguna itu atau UMKM itu atau si warung Maduranya tidak perlu menyediakan infrastruktur mereka sendiri, tapi mereka bisa menggunakan infrastruktur punya perusahaan lain gitu yang sudah lebih mapan. Terus nanti ada sebenarnya ada satu lagi yaitu mobile application. Jadi karena aplikasi ini kami pengen sesederhana mungkin dan bisa digunakan oleh banyak warung Madura dan juga UMKM. Jadi kami akan menggunakan mobile application di mana uh, bisa kita ketahui sendiri sudah banyak perusahaan yang sudah banyak orang yang memiliki device mobile gitu atau Android. Boleh next. Di sini ada value proposition canvas. Yang pertama ini uh, untuk dari perusahaan apa yang diberikan perusahaan kepada customer. Yang pertama ada product and service. Ini tuh perusahaan memberikan layanan berupa edukasi keuangan, aplikasi mobile dan website, dan juga layanan laporan keuangan. Kemudian gain creators, di sini ada notifikasi pengingat, lalu real time transaction dan juga rekomendasi keuangan. Yang ketiga ini ada pain relievers. Di sini ada keamanan data, 24 hour service dan juga easy to use UI. Next. Oke, selanjutnya ada customer segment. Customer segment ini adalah apa yang diharapkan oleh si customer itu. Jadi gainsnya itu ada dapat mengurangi stres dan kebingungan terkait pengelolaan keuangan, lalu dapat menyusun anggaran untuk prediksi penjualan dengan baik, lalu customer juga berharap agar merasa terorganisir untuk menghadapi audit atau pajak yang biasanya tuh urusan audit atau pajak tuh lumayan merepotkan karena udah berurusan dengan peraturan pemerintah gitu.
Lalu dengan pencatatan keuangan yang baik itu kita tuh berharap kalau ini bakal membangun reputasi bisnis karena di saat semuanya berjalan baik dan pencatatan semua seperti inventory juga sesuai dan tidak ada cash flow yang terhambat gitu kan, pasti perusahaan juga bisnis ini bakal berjalan dengan baik juga gitu. Tapi juga ada downside-nya gitu yang kita sebut dengan pains. Misalnya ada kesalahan pencatatan, lalu kurangnya pengetahuan, kurang keterbatasan waktu dan kurangnya akses informasi real time yang berdampak untuk si tadi harapan kita ini yang bakal berdampak kepada reputasi bisnis itu sendiri secara langsung. Boleh di next. Yang selanjutnya saya akan membahas BMC. Jadi kalau untuk bisnis model kanvasnya kita mulai dari key activities kita. Key activities kita itu yang pertama itu kita melakukan yang namanya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi karena emang kita mau membuat aplikasi mobile. Terus selain itu kita harus melakukan aktivitas pemasaran dan promosi supaya eh, aplikasi kita ibaratnya dikenal lah. Dan kita juga harus melakukan pelayanan pelanggan. Nah, ini tuh bagian penting supaya pelanggan kita tuh tetap setia menggunakan aplikasi kita. Jadi harus melakukan layanan dengan baik dan juga analisis data. Itu analisis data tuh buat melakukan analisis data baik data buat pencatatannya gitu. Jadi udah terotomatisasi nantinya. Terus untuk key partnersnya kita tuh tentu saja perlu yang namanya akuntan dan konsultan keuangan. Terus kita juga perlu penyedia teknologi itu yang membuat aplikasinya sama mungkin saja kita di kedepannya akan berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Misalnya mungkin kita mau aplikasi kita lebih advance jadi ada integrasi lah dengan rekening si UMKM-nya itu sendiri. Dan untuk sumber daya yang kita butuhkan, yang pertama yang pastinya ada tim pengembangan teknologi, tim pemasaran dan penjualan, terus platformnya itu, dan kita juga karena mungkin ini buat UMKM, kita juga bakal ada konten edukasinya nanti di dalam aplikasinya itu. Terus ada value proposition. Nah, value proposition itu udah sama yang tadi dijelaskan sempat itu ada pencatatan keuangan supaya lebih mudah, efektif dan akurat. Terus nanti akses laporan keuangannya itu real time. Jadi per hari ini nanti per besok itu bakal langsung keubah gitu laporan keuangannya. Terus nanti ada edukasi keuangannya dan eh, ini fitur tambahan yang kalau memungkinkan itu kita mau integrasi dengan layanan perbankan gitu. Boleh dilanjut sama rekan saya. Ya, yang berikutnya itu adalah mengenai customer relation. Jadi kami akan bagaimana cara kami membangun relasi dengan customer itu yaitu melalui adanya chatbot AI yang nantinya itu menjadi kayak customer service-nya. Jadi customer service-nya itu buka 24/7 gitu. Terus yang berikutnya itu adalah kami membuat komunitas pelanggan gitu. Terus yang berikutnya itu adalah channel-channel yang nantinya itu bisa menghubungkan kami dengan pelanggan kami itu melalui mobile app dan website yang sudah kami buat, terus melalui media sosial. Terus yang berikutnya itu adalah customer segment. Jadi customer segment yang kami ambil itu adalah warung Madura yang paling utamanya, terus UMKM yang sejenisnya, dan juga pengusaha baru yang masih berkembang. Untuk cost structure-nya sendiri itu terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu adalah ketika pengembangan aplikasi, jadi dia itu biaya-biaya terkait pengembangan aplikasinya, terus biaya pemasaran dan penjualan, dan juga biaya operasional lainnya. Untuk revenue stream-nya sendiri terbagi 3 juga. Jadi kami akan memperoleh revenue itu dari biaya langganan yang digunakan oleh pengguna gitu. Ketika pengguna itu pengen menggunakan aplikasi kami atau mungkin lisensi softwarenya gitu. Jadi mungkin ketika mereka pengen menjalankan softwarenya itu secara mandiri gitu, uh, bukan di dalam ini kami gitu, di dalam server kami mungkin. Nah, yang berikutnya itu adalah adanya kolaborasi dengan mitra dan biaya untuk fitur tambahan. Boleh next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, terima kasih.